Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih pada semangat enggak belajarnya? Semangat sehat. Udah pada sarapan belum pagi ini? Sudah. Kenapa? MBG. Ibu udah sarapan belum? Udah. Sarapannya Bu. Sarapannya sama air putih. Ya sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Keisha. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memasuki materi, cek dulu firmannya ada yang tidak hadir hari ini. Ada semua? Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang, ada yang masih ingat? Mengenal anggota keluarga. Di anggota keluarga itu ada apa aja? Ada siapa saja? Ibu, ayah, kakak, adik, nenek, kakek, dan lainnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang aturan di rumah dan sekolah. Sebelumnya ada yang udah tahu apa belum? Atau belum? Aturan itu apa sih? Sebelum mulai kita tetap semangat dulu ya. Ayo semuanya, tepuk semangat. Oke, sebelum mulai kita lihat video. Tujuan pembelajaran hari ini itu siswa dapat menginterpretasi aturan yang ada di rumah dengan benar. Jadi kalian itu akan mengetahui apa aja sih aturan yang ada di rumah. Lalu ada siswa juga berdiskusi kelompok. Jadi siswa dapat menganalisis dampak yang dapat mematuhi peraturan dan tidak mematuhi. Lalu peserta ini mampu mensimulasikan peraturan. Sebelum kita lihat video terlebih dahulu. Ibu. Ibu. Akhirnya apa coba? Video. Berarti kamu tidak salah sepatumu. Maksudnya, Maksudku, apa kamu sadar jika kamu pakai sepatu berwarna hijau? tentu saja aku sadar. Memang salah ya. Dan juga salah kan? Salah apa nih? Salahnya di mana sih? Kamu kan tahu Perhatikan ya anak-anak. kalau kita mewajibkan setiap siswa memakai sepatu berwarna hitam. Iya, aku tahu itu. Tapi sekali-sekali tampil beda boleh dong. Kamu ini cuma sehari berbuat ya. Berbuat ulah bagaimana sih? Dik? Begini, kita kan harus memakai sepatu berwarna hitam ke sekolah. Nah, kalau kamu melanggar, pasti kamu ditegur sama guru. Karena kamu tidak mengikuti peraturan yang ada. Mana buktinya di? Dari tadi belum ada guru yang menegur tuh. Tunggu saja, Di.
Sedangkan sekolah itu aturannya memakai sepatu berwarna apa? Hitam. Lalu rambutnya harus harus rapi. Lalu aturan di sekolah itu kita harus berangkat jam berapa anak-anak? Jam 7. Ya, kalau tidak ada aturan itu akan terjadi apa? Sekolah tidak ada aturan jam 7 harus berangkat. Nanti senok dewek. Ya, nanti siswa ada yang berangkat jam 9, jam 10. Saya mana ibu? Gimana? Dari apa ibu? Panas bu. Panas ibu. Nah. Terus? Ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait aturan, pengertian aturan, apa itu aturan di rumah, apa saja aturan di rumah, di sekolah, dan kenapa sih kita harus mematuhi aturan tersebut, dan apa dampak jika kita tidak mematuhi aturan tersebut. Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar hal penting banget, yaitu aturan di rumah dan di sekolah. Kalian tahu nggak kenapa sih kita perlu aturan? Ada yang tahu nggak kenapa aturan itu perlu untuk kita? Supaya kita nggak seenaknya, Bu. Ya betul, karena agar hidup itu nyaman, tenang, maka kita harus maka kita membutuhkan sebuah aturan. Karena aturan itu membantu kita supaya hidup rapi, aman, dan bahagia. Kalian sudah siap? Sudah siap belum? Sekarang kita mulai dari rumah dulu ya. Di rumah kita hidup bersama orang tua dan keluarga. Kalau semua pandu aturan, rumah jadi tempat yang nyaman banget. Aturan yang pertama, Sebelum kita bahas ke aturan yang ada di rumah, rumah itu apa sih untuk kita? Ya, apa lagi? Iya, betul. Di rumah, siapa yang di rumah tidak ada aturan? Sahir, Bu. Apa yang terjadi ketika di rumah Syahid tidak ada aturan? Masa Sahir nggak mau nyuci baju sendiri, Bu? Nggak mau pulang jam 7, Bu. Ya nanti pulangnya pagi, subuh baru pulang. pagi, dan merapikan tempat tidur. Nah, aturan yang pertama yang ada di rumah yaitu bangun pagi dan membersihkan tempat tidur. Siapa yang sampai saat ini bangun tidur tidak membersihkan tempat tidurnya? Sahir. Kenapa nggak dibersihin? Lupa bu. Nggak berangkat. Nggak mandi. Nanti kalau besok-besok kalau habis bangun tidur sih diberkapikan lagi tempat tidurnya agar nanti ketika mau tidur lagi udah rapi, udah bersih, udah nyaman. Oke. Siapa yang setiap harinya mandi sekali? Aku udah mandi sih. Siapa yang mandinya 2 kali sehari? Aku. Iya. Aku 3 kali sehari. Ya itu lebih bagus. 5 kali sehari. Aku seminggu cuma 3 kali bu kayak Tasya. Berarti
bersih, rapi, agar mama tidak marah. Lagi tempatnya, semua yang gak hilang. Aturan yang kelima yaitu bersikap sopan pada orang tua. Siapa yang di rumahnya suka melawan orang tua? Elsa. Santika, Bu. Kenapa Santika sama Nelsa melawan orang tuanya? Uangnya saya jual, Bu. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Nanti harus bersyukur ya Nelsa sama Santika. Iya, Bu. Bersikap sopan kepada orang tua misalnya seperti apa sih anak-anak? Saling berbicara dengan lembut, dengan sopan, tidak melawan. Nah, tadi sudah membahas terkait aturan di rumah. Ada apa aja sih aturan di rumah itu? Yang membersihkan kamar, lalu ya, apalagi makan, beres mainan kepada orang tua. Sekarang kita masuk ke aturan yang ada di sekolah. Aturan yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Siapa yang datang ke sekolah ya sering terlambat? Aku, Bu. Desi juga, Bu. Kenapa diselip? Kenapa berangkat sekolahnya tidak sesuai aturan yang ada di sekolah? Oh, jadi telat ya bangunnya. Upi kenapa sama kayak Desi? Jauh, Bu. Kenapa sih kita harus datang sesuai jam yang sudah ditentukan dari sekolah? Biar gak dihukum, Bu. Ya, tidak dihukum karena itu sudah menjadi aturan yang ada di sekolah. Jadi kita harus mentaati. Kalau datang pagi, kita bisa nyanyi, doa, dan siap belajar bersama. Aturan kedua yaitu berorganisasi sebelum masuk kelas. Biar nggak lomba-lombaan, berbicara. Aturan yang ketiga yaitu dengarkan guru saat mengajar. Kalau kita Siapa yang kalau belajar masih sering bercanda sama temennya, bergurau? Itu nggak boleh ya anak-anak karena itu melanggar aturan yang ada di sekolah. Jadi kalau guru sedang menjelaskan, sedang menyampaikan materi itu kalian harus mendengarkan. Harusnya mendengarkan, tidak ngobrol, mencatat. mengalir dengan baik, supaya cepat pintar dan guru menjadi sama. Berbicara, biar damai dan semua dapat diterima, sopan dan baik pada teman. Siapa yang sama temennya suka nakal, suka marahin temennya? Nawal nakal temennya. Bukannya kamu yang Tio. Siapa yang benarnya? Gak boleh, kita harus sopan dan baik pada teman. Bantu. Kalau keenam, jaga kebersihan sekolah. Siapa yang harus kepingin di kelasnya? Bisa. Nabila. Kenapa nggak piket damai Kesia? Bisa. Itu nggak boleh, nanti itu bisa dapat hukuman, dapat sanksi dari gurunya. Karena itu Sekolah yang bersih bikin kita nyaman belajar. Rumah jadi berantakan. nah tadi apa aja aturan yang ada di sekolah? Datang tepat waktu. Ya, lalu Pakai pakaian yang bersih. ya apa lagi? Mendengarkan guru ngomong. Iya, Benar nggak, Bu? benar Desi. Ini gimana bisa keluar? Tiga. Keluar, hilang. Enak keluar. Ayo.
sih. Lu mau ada wawancara boleh nyusul orang nggak? Nanti ngerjainnya di luar. Kumpulnya minggu depan sama ngumpulin latihan menulis kan. Tahu lagi menulis jadi apa nggak sih? Udah aku udah nulis. Bisa dipencet. Saya untuk aku juga bingung paling mati Nah tadi kan sudah dijelaskan di video ya. Aturan itu apa sih anak-anak? ya sesuatu yang harus ditaati itu. Iya, sesuatu yang harus ditaati. Aturan itu petunjuk untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Kenapa sih aturan itu perlu untuk kita di kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Ya kita menjadi orang yang tahu aturan. Iya, biar tidak hidup seenaknya, biar hidup apa ya, terpandu gitu. Yang sesuai moral gitu ya perlakuan dulu. Ya, tanpa aturan, karena tanpa aturan itu semua orang akan berbuat sesuka hati. Nah, manfaat patuh aturan yang pertama itu tadi hidup menjadi lebih tertib, terhindar dari bahaya, disayang orang tua, teman dan guru, belajar jadi lebih mudah dan lingkungan menjadi nyaman. Nah, aturan itu ada dua. Aturan yang kita bahas hari ini itu ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Aturan di rumah itu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Misalnya siapa aja anak-anak? Ayah, ibu, kakak, adik. Sedangkan aturan di sekolah itu aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Misalkan kepala sekolah, guru, anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh aturan di rumah. Yang pertama ini ada gambar apa anak-anak? Iya. Jadi sebelum kalau kita mau keluar rumah, mau berpamitan kita itu harus saling kepada orang tua. Lalu yang kedua ada apa anak-anak? Iya. Setelah bangun tidur itu rapikan kembali tempat tidur. Lalu ada belajar di rumah dan tidur tidak larut malam. Tapi biasanya setiap rumah itu memiliki aturan yang berbeda-beda, tidak sama. Ayo, sebelum lanjut ke aturan di sekolah, kita nyanyi bersama-sama tentang aturan di rumah. Nadanya itu lagu Pelangi-Pelangi. Ayo sama-sama kita nyanyi. Ya. Di rumah ada beberapa inilah contohnya. Marilah dengarkan. Satu bangun pagi, dua beribadah, yang ketiganya
Lalu ada kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang buang sampahnya nggak ada tempatnya? Di meja, Aku suka pikir. di kolong. Gak punya kolong. Iya, Desi pintar suka pikir. Desi suka pikir tinggal Kesya. Enggak, Bu. Kalau kalian ada yang mengerjakan tugas, siapa yang kalau ngerjain tugas nyontek ke temennya? Aku. Kenapa Kesya? Itu nggak boleh ya Kesya. Gimana sih tugasnya? Oh, di sini ada nyanyian terkait aturan sekolah. Lagunya naik beca nadanya. Ayo kita sekolah belajar bersama, patuhi aturannya, jauhi larangannya, hormati juga guru, jaga nama baiknya, karena guru adalah orang tua. Tepat tepat waktu, cium tangan gurumu, jangan suka membolos, pakai seragam lengkap, tidak ikuti kelas, perhatikan gurumu, buat tugas dengan tepat waktu. Jika kamu masuk, berikan alasannya dengan memberi surat izin kepada guru, dan jangan melakukan ketika di sekolah. Buang sampah selalu pada tempatnya. Tadi kan dampak apa sih yang terjadi ketika kita tidak punya aturan, hidup tidak tertata, suasana pasti akan menjadi berisik ketika di kelas tidak ada aturan untuk kesepakatan. Tidak menghormati guru yang Iya. Suasana menjadi tidak tertib dan kacau, menimbulkan pertengkaran, salah paham sama kenal, tidak disukai teman atau orang sekitar, dan kesulitan dalam belajar atau bekerja sama. Oke, setelah tadi kan sudah Ibu jelaskan terkait aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Selanjutnya Ibu akan berikan LKPD. Caranya itu yang pertama, berilah tanda centang, ada gambar yang menunjukkan perilaku menaati aturan, dan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku tidak mematuhi aturan. Contoh, gambar yang pertama ini gambar apa anak-anak? kelihatan. Bu. Membuang sampah sembarangan. Jadi ini diisi di kotaknya apa? X. Iya, pintar Desi. Ini dibagikan secara berkelompok ya. Oh ya, di sini ada satu lagi. Di sini itu pasangkan aturan di sekolah dan manfaatnya jika menaatinya. Contoh yang pertama ada tidak membuat gaduh saat guru menjelaskan. Apa sih manfaatnya atau akibatnya? Jadi suasana belajar di kelas menjadi tenang. Oke, udah belum anak-anak? Udah, Ibu. Ayo perwakilan boleh maju. Ke siapa yang mau menjelaskan aturan? Aku tahu aturan. Ya Desi, silakan. Nih yang tadi kan ibu, yang ini baru itu
Makan harus diminum makan. Terus banyak cuci piring. Terus beresin tempat tidur. Musik, tapi aku cuma bisa ngajutin sedikit berarti Iya, checklist. sama yang ini belajar checklist juga. Ini aku suka hasil tanaman pas sore hari. Nah, terima kasih Desi, tepuk tangan untuk Desi. Lalu Kesha, aturannya di sekolah. Aku aturan di sekolah di sini tidak membuat gaduh saat ibu menjelaskanku. Ya, Pasangkannya dengan suasana belajar di sekolah menjadi tenang. Lalu ada membuang sampah pada tempatnya. Itu pasangannya lingkungan sekolah menjadi bersih dan asri. Yang ketiga, menggunakan seragam lengkap dan rapi. Pasangannya menjadi teladan dalam kerapian. terima kasih Kesha. Kita tepuk tangan untuk Kesha dan Desi. Kita juga kembali. Gratis ya Bu. Iya. Nah, selanjutnya itu ada permainan sambil tentang potongan aturan. Di sini ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Di sini ibu punya kartu gambar, nanti kalian pasangkan. Misalkan di sini ada gambar pembantu orang tua. Jadi ini pasangannya kemana? Di rumah atau di sekolah? Nah, kalian tentukan juga pasangnya. Paham nggak anak-anak? Siapa yang mau maju untuk ya boleh. Ada boy. Aku dapat gambar membersihkan mainan garis-garis Ya itu termasuk mana? aturan di rumah Bu. Betul. Iya betul. Betul sih Pak. Berikan aplaus untuk Desi. Semua. Maaf Desi. Maaf Ibu ingatnya sama aku ya Bu. sama abu-abu. Jodohnya. Di sini ada belajar sama membuang sampah pada tempatnya. Ya itu termasuk mana? Kalau belajar itu di rumah Bu. Tentunya membuang sampah pada tempatnya di mana? Di sekolah. Ada yang mau maju lagi? Eva? Udah. Oke. Setelah kita belajar hari ini, tadi kita sudah mempelajari apa aja hari ini? Aturan di rumah sama belajar. Aturan di rumah apa saja? Membersihkan mainan, merapikan tempat tidur, mandi dua kali. Ya, di sekolah datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi, menghormati guru. Oke, selanjutnya ibu ada soal evaluasi untuk kalian isi. Nanti kalian isi lalu Buat PR. masih paham dulu. Ih, soal awalnya. Sedikit ya Bu. Iya. Nah. Udah. Udah. Oke, semuanya sudah? Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai dan ibu cukupkan. Materi minggu depan kita akan mempelajari tentang apa anak-anak? Apa Bu? Apa lagi? Apa Bu bahasa Indonesia Bu? Karena perasaan. Aturan di masyarakat Bu. Iya, betul. Iya, Bu, norma di masyarakat. norma dan hak kewajiban. Oke. Pembelajaran
Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin oleh ketua kelas. Ayo teman-teman kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak untuk keaktifan, untuk Partisipasi ya Bu. ya partisipasinya selama pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu. Terima kasih. Yes, Udah mulai tadi. pakai video IPS belajar cepat, belajar cepat.